Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Adriansa dari kelas K. Saya akan menjelaskan hasil ulangan UTS saya. Yang pertama, menurut saudara, mana dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap lingkungan? Dampak terjadinya pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan? Saya memilih pencemaran lingkungan. Kenapa? Kebiasaan mengubah pola hidup. Sepele, tapi sangat penting. Hal yang paling umum sering kita temui kejadian mencemari lingkungan. Contohnya, hal kecil yaitu membuang sampah dengan tindakan pencemaran. Pencemaran lingkungan ini sudah menjadi kebiasaan untuk masyarakat terutama di Indonesia. Tumpukan sampah yang sembarangan, air sungai yang tercemar akibat ulah manusia, masyarakat yang seenaknya saja membuang sampah ke sungai. Bahkan sampah limbah juga dibuang dengan sembarangan ke sungai. Polusi akibat transportasi, penebangan pohon, perbuatan yang sangat mencemari lingkungan. Pengertian suatu kondisi lingkungan menjadi kotor karena masuknya bahan berbahaya dari aktivitas manusia atau alam. Itu yang disebut pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, adapun faktor penyebabnya. Yang pertama, pembuangan sampah dan limbah ke sungai. Yang kedua, pembakaran hutan. 3, penebangan pohon sembarangan. 4, asap kendaraan. 5, kurangnya kesadaran diri menjaga sekitar. Dan ada juga jenisnya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Dan ada juga contoh dari pencemaran lingkungan. Kasus PT Sawit Inti Prima, Kabupaten Bengkalis melakukan kerusakan lingkungan dengan sengaja. Membuang limbah ke sungai, pengelolaan IPAL yang tidak memiliki perizinan, pengelolaan limbah dan limbah B3. Lalu lanjut soal nomor 2. Lahirnya kesadaran lingkungan dan kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan di tingkat global dan regional ditandai dengan diadakan beberapa konferensi baik tingkat global dan regional. Jelaskan perbedaan hasil konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm dan di Swedia 1972 dengan konferensi Rio di Brasil 3. Perbedaan hasil konferensi. Konferensi PBB Stockholm, Swedia dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juni 1972 dengan tema Only One Earth. Konferensi ini merupakan cikal bakal dan tumbuh dan berkembang hukum lingkungan internasional dan nasional. Komisinya ialah yang pertama, pemukiman, pendidikan, dan pembangunan. Yang kedua, organisasian, pengendalian zat tercemar. Yang ketiga, pengelolaan SDA lingkungan dan pembangunan. Adapun faktor yang diadakannya, kesadaran dari negara-negara peserta, terutama negara maju yang banyak mengalami permasalahan lingkungan akibat kemajuan perkembangan teknologi. Anggota-anggota yang hadir diikuti oleh 13 negara, 21 badan atau organisasi PBB, 16 anggota antara pemerintah. Konferensi Rio di Brazil ialah dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juni 1992. Titik
Globally X Summit menekankan bahwa pentingnya semangat bersama dalam mengupayakan dan mengatasi pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dan topiknya permasalahan pencemaran perubahan iklim, meluasnya pengundulan hutan, penyipisan ozon, penggunaan SDA, pengguguran tanah, limbah berbahaya. Prinsip konferensinya ialah kedaulatan tanggung jawab negara, keadilan, perlindungan lingkungan, tanggung jawab bersama, tindakan pencegahan bekerja samaan, pencemaran membayar demokrasi. Dan hasilnya lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan berkelanjutan agenda 21 konvensi kerangka kerja perubahan iklim keragaman hayati perjanjian pembentukan komisi pembangunan berkelanjutannya. Terima kasih.